serta di Babel. Firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kesemua adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melalui minggu pelayanan kepada janda dan duda, lansia, yatim, dan piatu, serta difabel yang kita adakan hari ini, kita berdoa dan mengapresiasi saudara-saudara kita di tengah-tengah gereja ini. Maka kita memulai ibadah kita. Jemaat kami berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Cipta langit dan bumi. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, kiranya Kudus menuntun kami kepada Yesus Kristus. Sebab kami ingin kepunyaan-Mu, Engkau yang menentukan iman kami, supaya kami tidak berkemalakan kepada dunia ini. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Tunjukkanlah jalan keselamatan, agar kami tahu kebesaran kasih karunia-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pengampunan dosa, kita menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 344 ayat 1 tambah 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah
suka surga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah, mengaku dan mengampuni dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, sungguh besar kasih-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada yang terang, yang ajaib untuk menjadi umat pilihan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus bagi-Mu, tetapi kami sering tercemar karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering tidak menyadari bahwa perbuatan serta perbuatan kami merusak persekutuan jemaat. Engkau telah memilih kami menjadi saksi-Mu untuk memberikan firman-Mu. Namun yang kami saksikan dan beritakan adalah perbuatan manusia demi harga diri dan nama baik kami sendiri. Kami sering membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu memohon belas kasihan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sinarilah kami dengan kasih-Mu agar hidup kami memancarkan cahaya kemuliaan. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bertindak serta berlaku benar di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi kami dalam memahami kasih karunia-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya. Kami panjatkan doa permohonan ini hanya dengan nama Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk menyambut pengakuan iman, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 2, tambah 3.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikat oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu. Allah dari Allah, terang dari terang Allah, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Dimakan bukan dari Bapa, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi oleh Roh Kudus banyak dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan terluka, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi dengan hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan datang. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perkataan Amin. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Masuk dalam acara khusus yang pertama soal komunikasi dari KPS.
Koras. Salam ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus, Raja ni Kuria ini. Minggu pelayanan hubungan nama baru, lansia, natari maetek pakon di Fabon. Ay masada minggu khusus na ipestaw di KPS, pelako manunggokon. So na mapatubukon, hajong-jongan ni hasomantan nama baru, lansia, natari maetek pakon na di Fabon. Marpardumun hujay, pada salami, tonang bani minggu pelayanan hubungan nama baru, lansia, tadi maetek pakon di Fabel Sadarion. KKPS lamboy lopas sumbali ganun pagor ni Kuriani. Haganupan pagor ni Kuria KKPS gabi si parbagiana. Bani ganun orja pandilokon di gereja. Ganun do pagor ni Kuria in maninong manjalo apa memberi diri ni bani pangidang yang natang di jengesan ku bani gereja. Ase lamboy hakaborontan pabuapita sasahalak atap sada kelompok hasa nagabe si parbagian bani gereja ta. Ganyada Apostol Paulus makatahon tapi tene pagori nantar kurang idahon aido si porunan anjangan pagori niya kulata na hurang harga ninuhurta aido sangapan ibay kita anjangan na hurang sangat ninuhurta salinando kita pasatay. Tupuan ni nama baru ay magtupuan na dokah dong iya beso. So na iboto kita, so malam tupuan ni inang nama baru ay igoran ng Naomi atau inang Ruth atau inang Maria. Ya dong kunsidia do partonggoan lahu marsada anja paparimbagas tong hata ni Tuhan. Sisir bako masedia manrohi anja manonggokon pagor ni Kuria na bolitan. Dan ibibenta tak surat do. Ibidah mahuma na boru nama baru nama sompu manakon dua dinis. Jadi atahon na si tombo na watahon ng bainasyan buenando nanakon ni nama baru nama sompu on marimbang haganupan. Halaniay, tetap do yung kanani hubani nama baru asisirsir manggalan kon natang si jengesan hubani Tuhan. Tupuan ni lansia ay masada tupuan na kotot martupu ibagas malas diumur. Si pata gira sugot do sedia martupu igerejata. Nangadong kon partonggoan sonay humasanam segaran jasmani. Agi ibagas atuaon ni sedia. Lamong gamong semangat di sedia ibagas nama Tuhan. Siusihon mahapok putut di sedia ay bani na menjaga hapersayaon ni hubani Tuhan. Tongon bahatan ni Tuhan na makatahon. Marbuah do si dia age idok matua, tong-tong tabun anjaha marah. Na tading maetek ay manalamar bapa, atap lang marinang. GKPS diudo mangidani na tading maetek tiba panti asuhan BKM GKPS. Mamukang balik tanggal 24 Juli 2005. Tongon, borak do si tahun di na tading maetek. Kami pembuo pe bani sedia poda pakon pangajarion kumbani nama tonas. Agi pesanay lakotik kumbani na taling maetek na jumpahan sura-sura bani pagbuhan. Pos dong hurta adong do Tuhan nagabi bapa pakon inang. Tongon nini Tuhan Yesus. Seng taling konon kuhanima taling maetek naroh maaw marayat hanima. Nadipa pe dihundo pemaga besi pembagian itu ngatomah di GKPS. Pada tanggal 20 Mei 2015, Jom merehabilitasi bersumber daya masyarakat di KPS. Rosiduan terus do ibayi akan sejengisan lawan memberdayakan pagor di Kuriata, namun memiliki kemampuan yang beda-beda. Halaniay, haurangan ta langboy mangambati kita laho pasangat Tuhan. So kung natang surat ini, jadi ida na ibatama sagala na tinupani ay doma de ang Tuhan. Sonay matonakon pada sekarang lambing jenges matongon horja pangidang yonta ito ang tongah ni kuliah ini. Bani nama ngojur nama baru lansia tading maetek pakon di Fabel. Bola.
aksi kasih atas diakonia pelayanan kepada dan juga lansia, yatim dan piatu serta difabel. Kami undang ke depan adik kami Mori Yogu Sikonga, Inang Sinaga, si kuasa Inang Saragi, Inang Ida Manis, dua Bidaya Saragi. Kami undang ke depan. Dan untuk Bapak Wakil Pengantar Umat Bapak Ibu dan Dewan Administrasi Tuhan sebagai bentuk kasih dan harapan kasih sayang Tuhan, gereja kita juga memberikan tanda kasih kepada pembalus, lansia, yatim piatu dan sahabat difabel. Dalam aksi ini adalah yang bisa hadir pada sesi pertama ini bukan di sesi kedua ibadah. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Lalu, Partai Jemaat kita minggu ini, Minggu 24 Agustus 2025. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, pertama ibadah minggu, sesi pertama dihadiri 5 orang, sesi kedua dihadiri 82 orang. Pada sekolah minggu, di Pusat Kasus 2025 dihadiri 45 anak sekolah minggu. Dan majelis Selasa 19 Agustus 2025 dihadiri 21 majelis. Pelayanan sektoral telah dilaksanakan pada Rabu 20 Agustus 2025. Pertemuan sektor Jumat 20 Agustus 2025, sektor 1 dihadiri 39 orang, sektor 2 dihadiri 49 orang, sektor 3 dihadiri 39 orang. Jadwal pelayanan bisa kita lihat di slide atau di WA grup kita responnya. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan. Jadwal majelis dan jam doa Selasa 26 Agustus 2025 pada pukul 16 di Gedung Serbaguna. Pertemuan sesi inang Kamis 28 Agustus 2025 masuk jam 19 WIB di Gedung Serbaguna. Latihan persiapan pelayanan pada minggu pada hari Kamis 28 Agustus 2025 jam 19.00 di gedung gereja.
Wadah pertemuan gabungan akan diadakan di gedung gereja ini pada Jumat 29 Agustus 2005 masuk jam 16.00. Pada kursi Balua pada hari Sabtu 30 Agustus 2005 di gedung Serbaguna lantai 2 masuk jam 18.00. Kita orang tua yang memiliki anak sedang menerima dulu agar tetap setia mendengarkan anak kita. Pada Minggu 31 Agustus 2005 masuk seperti biasa. Sesi pertama jam 7.30, sesi kedua jam 10.00. Pada sekolah minggu juga masuk seperti biasa. Tugas-tugas atau pemberitahuan menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwa dalam rangka merayakan hari ulang tahun 13 Pontianak ke-41 diadakan beberapa kegiatan sebagai berikut. 16 Agustus 2005 sudah terlaksana lomba lantai bunga altar dengan antar sektor. Sektor 1 sudah dijanjikan. Tanggal 23 Agustus 2005 kemarin sudah terlaksana lomba lantai bunga altar dengan yang dilakukan oleh sektor 2 dan hasilnya bisa kita lihat di altar di depan. 30 Agustus lomba berangkai bunga altar antar inang nanti akan dilaksanakan oleh inang sektor 3. Pada tanggal 6 Desember 2005 akan diadakan jalan santai, jalan sehat dengan dress code nuansa putih dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 12.00. Berjumlah start dari gereja masuk ke Jalan Ahmad Yani, masuk ke hutan, kembali ke gereja ini. Bersama dengan jalan santai tersebut disediakan panitia harapan bagi peserta yang hadir dan gift serta adanya door prize. Pada tanggal 7 September 2025 kita akan mengadakan ibadah inkulturasi masuk jam 9.00 sampai selesai dan ibadah minggu pada tanggal 7 September hanya diadakan satu kali. Dalam ibadah tersebut akan berlangsung lomba berlaku per sektor dan disajikan dokumenter sejarah gereja Pontianak dan adanya perayaan acara ulang tahun 13 Pontianak, manortor dan makan siang bersama yang masing-masing konsumsi disiapkan oleh masing-masing sektor dan sudah dibagikan untuk teknisi pelaksanaannya. Berita sukacita telah dianugerahkan Tuhan lahir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Bapak Setua Jepit Kosaragi dengan Bosarigan pada Sabtu 23 Agustus 2005 di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Mari kita doakan supaya anak dan kedua orang tua diberikan kesehatan. Jadwal gotong royong di bulan Agustus pada Sabtu 30 Agustus 2005 dilaksanakan oleh sektor 2 masuk dimulai pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Berita keuangan persembahan pada minggu Desember 2005 sebesar Rp778.000. Persembahan pada minggu kedua sebesar Rp1.651.000. Persembahan pada sekolah minggu sebesar Rp1.005 sebesar Rp250.000. Persembahan pada sektor pertemuan sektor 22 Agustus 2005 sektor 1 Rp256.000, sektor 2 Rp360.000, sektor 3 Rp252.000. Telah diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Sama Sagusti
keluarga orang tua atau panik dengan kalau 200.000 rupiah dari keluarga inam dunia ini panik inam kedua dari kali 300.000 rupiah dari keluarga laporan keuangan jemaat kita per 23 Agustus 2025 sebesar 21.800.136 ya. Laporan keuangan UPT per 23 Agustus 2025 sebesar 24.906.000 rupiah. Jemaat yang berulang tahun. Jemaat kita sepertinya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Terakhir, Margaret lagi, Bapak sama Samsul Girsam, Ampik dan Wakil Berdamai, Inang Sumet Lulus lagi, Inang Mary Rosmania Bogologo, Inang Minto Sari Herwati Lulus Tangga. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian kota jemaat bagi kita minggu ini. Mari kita masuk dalam doa sama. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat Tuhan dalam keadaan ucapan syukur dan sukacita atas permintaan Tuhan dalam kehidupan kami dari seminggu yang lalu. Engkau yang kudus memberikan kemampuan, kekuatan dan berkati kami. Walaupun hari-hari kami yang bisa kami lalui dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sukacita sekali, serta dalam keadaan berbeban berat sekali, Tuhan terus memberikan kekuatan hingga kami sampai pada hari ini di rumahmu yang terus ini. Kami tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami beberapa waktu yang lalu. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur atas Roh Kudus Tuhan yang Kau izinkan hadir dalam ibadah kami. Sehingga kami bisa datang untuk berbakti kepada di rumah-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan oleh Roh Kudus Tuhan sehingga kami layak datang ke hadirat Tuhan. Atas permintaan Tuhan juga Kau mampukan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam kondisi apapun pada saat ini berada, dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar Tuhan yang terus menyertai dan memberkati jemaat Tuhan, jemaat kita terkhusus kepada jemaat Tuhan hadir pada pagi hari ini di rumah-Mu. Kau memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, bahkan dalam masa depan kami sekaligus. Kami serahkan ke dalam tangan masing. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, full timer kami yang Kau izinkan melayani di Kalimantan Barat. Kau pendeta kami, pendeta resort, pendeta di Kabupaten dan keluarga. Kau yang memberkati pelayanan pendeta kami ini agar terus bisa berbuah kami di dalamnya. Dan pemberitaan umat Tuhan bisa semakin berluas dalam kehidupan dan kepribadian kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pikir pendeta kami yang ada di sini, pikir pendeta Harta Lulus Muhammad, dan pikir pendeta kami yang ada di Sikawa, pikir pendeta Rofina segala. Kau juga menyertai dan memberkati pelayanan pikir pendeta kami yang Bapak, agar mereka semakin terus bisa kuat dalam Tuhan. Walaupun seorang perempuan yang berkorban disitang dan dikawal, tapi Engkau yang terus memberikan kemampuan dan kekuatan dalam pelayanan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di Sintang dan di Singkawang bisa bertumbuh di dalam. Kami serahkan pelayanan dan pendeta kami dalam tangan Tuhan. Tidak lupa Bapak kami berdoa untuk kota yang kami tempatkan, kota Pontianak yang kami bisa hidup dan berkehidupan di kota ini, agar Kau memberkati kota ini dan Kau juga memberikan kemampuan dan kekuatan kepada pemerintahan kota ini, agar
orang yang ada pada takut akan Tuhan. Dan lupakan berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar terus Kau menyertai Indonesia yang kami cintai ini. Agar Kau juga memberikan kemampuan dan kekuatan kepada pemimpin bangsa dan negara jika dalam menjalankan undang-undang dan peraturan pada takut akan Tuhan. Semua doa dan permohonan kami ini kabulkanlah seluruh dengan kehendak. Dalam Kristus Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi yang saya kepada Jemaat yang dikasihi Tuhan, isi KPS adalah menjadi gereja membawa berkat dan kemuliaan. Gereja harus peduli kepada semua orang, termasuk kepada para janda dan juga lansia, yatim dan piatu, serta kaum difabel. Gereja mengusahakan peningkatan pelayanan kepada mereka melalui memperjuangkan hak-hak mereka, menjauhkan halangan yang dapat mensulit aktivitas mereka, serta memberdayakan talenta mereka. Dalam Alkitab, sewaktu Daud menjadi raja menggantikan Saul, ia bertanya, apakah masih ada orang yang tinggal dari keluarga Saul? Karena ia akan menunjukkan kasihnya kepada orang tersebut, oleh karena Yonatan anak Saul. Datanglah Ziba, yaitu seorang hamba Saul, mengatakan bahwa masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang memiliki kekurangan pada kakinya, yang bernama Mephiboset. Lalu Daud menyuruh utusannya mengambil Mephiboset. Setelah Raja Daud berjumpa dengan Mephiboset, ia mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset oleh karena Yonatan, dan akan memberikan kepadanya segala ladang Saul, kakeknya, serta mengundang Mephiboset untuk makan siang dengan Raja Daud. Begitu jugalah tugas kita sebagai gereja, yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak dari seluruh umat Tuhan. Gereja kita harus selalu bersedia mengasihi semua orang. Ada juga tertulis dalam Alkitab tentang bagaimana kebaikan seorang janda kepada Nabi Elia. Janda itu adalah janda yang miskin. Sewaktu ditemui oleh Nabi Elia, janda itu sedang mengumpulkan kayu api. Ia hanya memiliki seorang anak, namun ia bersedia memberikan roti sepenggal kepada Nabi Elia, dan ia serta anaknya tidak menjadi kekurangan karena Tuhan memberkatinya. Kita diajari oleh Tuhan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan perbuatan baik bagi orang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita berkekurangan. Semua orang sebenarnya hidup dalam kekurangan. Siapa dari kita yang tidak memiliki kekurangan? Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita bersedia membantu orang lain walaupun di dalam keadaan yang berkekurangan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika KPS mau menjadi gereja membawa berkat dan kepedulian, maka kita harus selalu bersedia mengasihi orang lain serta bersedia memberi walau dalam kekurangan. Amin. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dupri Judikan, kita angkatkan pujian kita dari Kidung Jemaat bab 120 ayat 1 tambah 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Dan mari kita baca firman Tuhan ini secara resmi. Saya akan membaca ayat yang mencolok keluar, jemaat berkasih membaca ayat yang mencolok ke dalam. Demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, Seperti bunga di padang, demikianlah ia berubah. apabila angin berhembusnya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih sejahtera Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian. Dan Dan yang yang ingat untuk melakukan perintahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Shalom. Ini agak gelap ya. Bisa di lampu ini dulu. Baik, jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca bersama akan membawa topik kita kasih setia Tuhan tetap selama lamanya. Baik, di awal khotbah ini jemaat terkasih, saya akan menyampaikan sedikit bagaimana tips untuk memahami Alkitab kita. Ketika kita membaca Alkitab, ada beberapa hal kemampuan dasar supaya kita bisa mengerti bagaimanakah mengambil pesan dari Alkitab yang next.
Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, kita temukan di rumah kita ada rak buku, ya, atau kita pergi ke perpustakaan itu ada beberapa buku di dalam rak. Tentu kita paham ketika ada buku di dalam rak di rumah kita atau di perpustakaan, buku itu banyak kan kira-kira seperti itu. Dan kita juga tahu buku yang ada di rak itu jenis-jenisnya berbeda, tidak sama. Ada buku tentang masakan, ada buku tentang ekonomi, ada buku tentang politik dan lain-lain. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, seperti itu juga pemahaman dasar kita ketika kita misalnya membaca Alkitab kita. Karena sebenarnya Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab. Dan di PL jumlahnya 39, di BB 27 jumlahnya semua 66. Jadi ketika kita sebenarnya membawa Alkitab kita sebenarnya sama artinya membawa buku yang berjumlah 66. Cuma dijilid menjadi satu buku, namanya menjadi Alkitab. Dan ketika kita membaca Alkitab, tentu seperti tadi, Alkitab ini juga harus kita pahami dalam bentuk yang seperti ini. Alkitab ini adalah salah satu karya sastra. Ada genrenya. Alkitab ini ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk narasi, dalam bentuk hikmat, bisa dibuat, bisa apokaliptik, bisa surat. Artinya banyak genre-genre sastra kalau kita membaca Alkitab ini. Nah, ini di awal kami perlukan disampaikan. Nanti ini akan bisa menjawab bagaimana nanti khotbah pada hari ini. Kemampuan kita untuk bisa melihat, kitab yang saya baca ini masuk dalam sastra puisi. Maka kita perlakukanlah kitab itu sebagai puisi. Oh, kitab yang saya baca ini adalah kitab narasi. Misalnya Kejadian sampai buku Ulangan itu kitab narasi. Ada cerita yang panjang di sini. Nah, kitab puisi nanti Mazmur nanti berbicara di sini. Ini kitab yang saya baca kitab hikmat. Ini apa ya? Kita misalnya membaca kitab Amsal atau Pengkhotbah, tentu beda memahami, beda menjelaskan, beda menafsir, kira-kira seperti itu. Nah, kita berbicara tentang kitab nubuat. Ini sering disampaikan oleh para nabi-nabi. Namanya nubuat berarti sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang jauh ke depan. Apokaliptik, misalnya ini kitab Wahyu, jauh sekali. Kalau surat ini berbicara tentang bagaimana Paulus menyampaikan surat. Kenapa di awal khotbah ini penting ini kami sampaikan? Tadi dengan tujuan supaya kita memiliki kemampuan dasar untuk semakin dekat, untuk bisa memahami, mengerti Alkitab kita ini. Alkitab ini ternyata adalah karya sastra yang banyak tulisannya berbeda-beda. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam Mazmur secara khusus, ada 150 Mazmur. Tadi ada beberapa genre dan Mazmur ini secara sastra masuk kepada sastra puisi. Kita tahu semua ada yang pintar menulis puisi, ada yang pintar mungkin membawakan puisi. Dan ketika ada seseorang membawakan puisi, tentu kita tidak tertarik kepada katakanlah kata-kata yang disampaikan, tapi pesan dari puisi itu saja. Nah, secara khusus 150 Mazmur itu juga dibeda-bedakan. Nanti secara khusus kita akan bicara Mazmur 103. Ini beberapa contoh-contoh Mazmur. Ada dia pujian, ada ratapan, syukur, Mazmur kerajaan, hikmat dan ziarah. Kita masuk secara khusus Mazmur 103. Teks kita secara sastra ini adalah puisi, masuk dalam kategori Mazmur pujian dan syukur, hymn of praise. Mazmur pujian, Mazmur ucapan syukur. Dari kategori Mazmur ini saja kita sudah dapat menyimpulkan Mazmur 103 ini adalah Mazmur yang membawa kita memuji Tuhan, Mazmur yang membawa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur kalau dalam secara khusus nanti dalam minggu Mabalu dan Siah dari Menek dan dipanggil, Mazmur ini nanti akan mengajak kita untuk tetap menaikkan pujian kita, untuk tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan ini berfokus pada pengampunan dan anugerah Allah yang penuh kasih setia. Saya tahu apa yang saya sampaikan di awal khotbah dan sampai sekarang itu masih bersifat umum dan teoritis, ini tidak menarik.
tapi perlu harus kami sampaikan di awal khotbah supaya kita memahami khotbah ini di dalam realnya yang benar. Kita masuk ke hal yang mudah-mudahan semakin menarik, semakin praktis, dan semakin membuka kita. Mari kita lihat dalam Mazmur 103 ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ketika Daud berkata, ada pun manusia, ini Daud berbicara tentang diri sendiri dan orang lain. Ada pun manusia, dia berbicara tentang manusia. Berarti Daud berbicara tentang diri kita juga dengan mendengarkan firman kita. Jadi Daud menuliskan Mazmur 103 ini sebagai salah satu renungan atau refleksi. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu juga membawa kita untuk bisa merenungkan. Menurut Daud seperti ini, manusia itu hari-harinya seperti rumput. Ini kan puisi. Dia membayangkan manusia itu seperti rumput. Ada lagi yang kedua seperti bunga di padang. Ini adalah bahasa puisi. Dan ada yang mau disampaikan oleh Paulus dari pesan yang disampaikan. Ketika Daud berkata manusia itu seperti rumput, manusia itu seperti bunga. Apa yang ingin disampaikan di sini? Apakah manusia itu adalah rumput? Manusia itu adalah bunga? Bukan. Tetapi Daud ingin berkata, mau melihat sifat dari rumput itu, mau melihat sifat dari bunga yang di padang itu. Jadi Daud melihat rumput di pagi hari, dia lihat rumput ini bulan-bulan tidak ada, tapi rumput ini datang dari benih-benih yang kecil, dia bertumbuh besar, akhirnya lama-lama rumput ini menjadi lain. Apa ya? Apakah ini hal yang biasa? Bagi Daud tidak, ini hal yang luar biasa. Seperti itulah manusia, atau Daud juga pernah melihat bunga di padang. Bagaimana pernah kita tinggal bunga? Ayo, kalau bunga yang cantik di depan ini, mari kita perhatikan. Cantik ya, hasil karya dari inang. Tapi sebelum ini pun sudah ada juga di dalam bunga di sini, cantik juga. Tetapi bunga yang diberangkatkan di sini satu minggu lewat sudah di mana? Dalam inang ini tadi dioper ke belakang. Kenapa dioper? Karena sudah layu. Bunga yang di depan ini sangat cantik, tapi ini juga akan dioper juga ke belakang nanti. Kenapa? Karena bunga yang cantik ini juga akan menjadi layu, tidak segar lagi. Nah, kira-kira seperti itulah pintarnya Daud untuk merefleksikan hidupnya sebagai manusia. Dia berkata manusia itu seperti rumput dan seperti bunga. Dan ketika angin melintasinya, ini masih dalam puisi. Apa yang terjadi pada rumput dan bunga itu? Tidak ada lagi dan tidak mengenalnya. Kalau angin yang melintasi itu diterjemahkan dalam kematian yang dialami manusia, seperti itu juga lah manusia itu. Dia seperti rumput yang sebentar ada tapi langsung akan lenyap. Dia seperti bunga yang indah yang mekar sedang dipandang, tetapi ketika kematian sudah datang, maka tidak ada lagi yang mengenalnya. Saya ingin sampaikan ini menurut kesan ini angka apa ya? Pasti bukan nomor tujuh. Ada dua. Itu tahun 2025. Ya, tahun itu. Yang di bawah itu juga tahun 2125. Apa artinya? Hidup manusia itu seperti rumput, hidup manusia itu seperti bunga, kata firman Tuhan. Ingat, coba bayangkan. Kita hidup di tahun 2025 pada saat ini. 100 tahun yang akan datang, tahun itu akan menjadi angka 2125. Apakah kita masih ada pada tahun ini? Tidak ada lagi. Apakah masih ada orang yang mengingat kita pada tahun ini? Dong tidak mengingat kita. Jangan mengatakan ada, tidak ada orang yang mengingat kita. Terus mereka bagaimana dengan rumah yang saya bangun? Yang sudah susah payah kami bangun. Bagaimana kita nanti? Apakah itu rumah itu masih ada? Mungkin masih ada. Tapi jangan kita berpikir mungkin yang menempati itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Kita mungkin berkata lagi bagaimana dengan mobil yang saya miliki.
tahun 2005 akan memiliki anak lagi? Tidak. Mungkin dia sudah musuh, atau mungkin orang lain sudah memiliki dan itu tidak kita kenal. Dan kita yang berkumpul di sini, jemaat Tuhan di Kongres Pontianak, tahun 2005, apakah bisa hadir dalam gereja ini? Jangan 100 tahun yang akan datang, mungkin 1-2 tahun yang akan datang belum jadi. Karena memang semua akan berlalu, sama seperti rumput, sama seperti bunga. Seperti itulah manusia menurut daun. Cepat hadir, cepat lenyap. Apakah artinya kalau kita ambil dalam maknanya, ini firman Tuhan dalam pengertiannya. Pesan kepada kita, hidup manusia itu rapuh. Mari kita ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia di awal, diciptakan bukan dari besi, bukan dari berbagai, tapi dari tanah. Rapuh, sekuat-kuatnya hamba di manapun, karena apa yang kamu miliki itu akan rapuh. Manusia itu adalah sementara. Sekarang ini kita kuat, sekarang ini kita sehat, ya Allah. 10-20 tahun lagi mungkin kita tidak akan ada lagi. Manusia itu tidak kenal, sangat benar sekali. Karena itu apa yang perlu disampaikan menurut firman Tuhan ini harus meningkatkan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri, harta atau kehidupan kita. Karena semua akan berlalu. Dulu Daud begitu kuat untuk berperang. Dulu Daud begitu gagah sebagai raja, tapi dalam hidupnya dia malah kedinginan. Harus diselimuti supaya apa? Supaya badannya hangat. Selalu diingatkan kepada kita, jemaat Tuhan, bagaimana kita hidup ini. Seperti bila kita saat ini ada hal-hal yang membuat kita bahagia. Semoga itu hal yang bersifat tentang pengendalian diri kita kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita miliki. Bisa saja kita berhasil saat ini benar, tapi yakinlah 2105 tidak ada lagi orang yang menginginkan keberhasilan kita, kekayaan kita, kepopuleran kita, kekuatan kita. Yakin pun dan buta Bapak, tidak akan ada lagi yang menginginkan kita. Kata diri Benhofer, seorang pelajar, ini sangat penting kita masukkan ke dalam tempat ini. Ketika dia berkata, ini dalam konteks kekristenan di Eropa, di mana orang merasa kuat, di mana orang merasa tidak perlu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengatakan manusia itu harus diperhadapkan kepada Allah ketika kuat, bukan ketika lemah. Kapankah kita mengingat Tuhan? Kapankah kita berseru kepada Tuhan? Kapankah kita mendengarkan suara Tuhan? Kapankah kita berdoa datang kepada Tuhan? Pada umumnya kita akan mengingat Tuhan, tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang lemah, galak, guritan, bahas sekarang, seperti itulah kita mengingat Tuhan. Tapi ketika kita sudah merasa kuat, kita mungkin tidak datang kepada Tuhan. Karena itu Benhofer berkata, manusia itu sebenarnya harus diperhadapkan kepada Allah ketika kita kuat, bukan ketika kita lemah. Kalau bagi negara selalu memberi Tuhan, semua orang akan seperti itu. Tapi ketika kita kuat pada saat ini dan di dalam kondisi yang kuat itu kita datang kepada Tuhan, menurut Benhofer seperti itulah yang diharapkan oleh iman. Oke, kalau kita tadi melihat manusia dalam pesimisan, seperti rumput, seperti bunga, benar. Tahun 2105 saya tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi orang yang mengenang kekayaan saya, kepopuleran, kelimpahan saya, kekuatan saya. Memang tidak ada lagi. Seperti itulah kalau kita melihat manusia. Karena itu bagaimana kita melihat hidup ini yang sebenarnya harus dilihat kepada Allah. Ini dia kata pemazmur kata Daud. Kalau manusia itu seperti bunga, seperti rumput, tetapi kasih setia Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini sangat berbeda. Kontras dengan keberadaan kita sebagai manusia. Manusia itu akan lenyap, manusia itu akan berlalu, manusia itu hanya singkat saja. Karena itu jangan pernah sekalipun mengandalkan, mengharapkan manusia sebagai sumber pertolongan. Tetapi hanya kepada kasih setia Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari kasih setia Tuhan ini juga Bapak Ibu akan menjadi milik kita. Ada syaratnya juga. Bagaimana syaratnya ini? Kasih setia Tuhan itu hanya diberikan kepada apa? Kepada siapa? Yang pertama, kepada orang-orang yang taat
akan dia. Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbeda pada perjanjiannya. Ketiga, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Misalnya seperti ini, kita katakanlah, maaf ya namanya, kita situasi kita yang bawaannya dari adalah orang yang baik, dan memang saya katakan orang yang baik, orang yang setia. Pertanyaannya, siapakah yang bisa merasakan kebaikan, kesetiaan dari hidup situasi ini? Siapa yang bisa? Yang bisa adalah orang yang meminta, orang yang datang. Kalau tidak meminta, kalau tidak datang, sebaik apapun hidup ini, tidak akan bisa kita menerima, merasakan kebaikan. Seperti itu juga. Memang Tuhan itu adalah kasih setia, belum puasa. Tetapi kalau kita tidak datang, kita juga tidak akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan maknanya sangat jelas di sini bahwa apa? Kasih setia Allah itu adalah anugerah. Tetapi anugerah itu juga harus kita respon dalam sebuah namanya ketaatan. Benar, Tuhan itu baik, tapi harus kita respon di dalam ketaatan kita. Dan ada di sini menyatakan hubungan timbal balik. Allah itu setia, manusia diajak merespon dengan kesetiaan. Seberapa besar pun kesetiaan Tuhan, tapi ketika manusia itu tidak setia, maka itu sama artinya sia-sia, tidak ada. Nah, Bapak Ibu, saya karena saya sedikit refleksi kepada kita, secara khusus karena ini adalah hubungan baru dan sedia dari Media ada beberapa pesan seperti yang itu. Maaf kepada jemaat Tuhan yang sudah dalam posisi menjaga kesatuan. Meskipun kehilangan pasangan, tidak akan kehilangan kesatuan. Ia adalah suami bagi janda. Amin kita, amin. Kalau dulu tongkat dalam kehidupan kita itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, ekonomi kita, harta kita, atau apapun. Yang namanya tongkat itu akan menopang kita. Tetapi ketika tongkat itu sudah diambil daripada kita, pesan dari Tuhan, jangan lagi tongkat hilang. Karena ada kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan. Dan yang kedua kepada orang tua kita, pasti orang tua ya. Umur boleh bertambah, tenaga boleh berkurang, tapi kasih setia Allah tidak pernah kadaluarsa. Jangan tertutup sampai kepada lansia. Kasih setia Tuhan itu juga tidak akan pernah putus ketika kita meninggalkan dunia ini. Kematian pun tidak akan membuat kasih setia Tuhan itu putus dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita meyakini Allah itu juga Allah. Orang yang hidup, begitu juga Allah, orang yang mati. Tidak pernah kadaluarsa. Bahasa dulu ketika kadaluarsa. Bahasa sopan mereka pertemanan kadang-kadang memiliki prinsip. Kadang-kadang memiliki prinsip. Satu prinsip tertentu bisa menjadi teman yang dekat. Kenapa? Karena ada mungkin tujuan yang sama, kesepahaman yang sama. Tetapi bisa orang yang bersahabat akrab sekali bisa putus. Kenapa? Karena tadi adalah hal yang membuat itu terjadi. Tapi kasih setia Tuhan terhadap tidak akan pernah putus. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, justru kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau misalnya ada kategori yang tidak ada, ya termasuk juga saya di sini. Walau orang tua bisa juga, Allah adalah Bapa bagi anak-anaknya. Amin. Memang lebih boleh ada juga tidak. Ketika tidak ada di Babel, ya di Babel memiliki kemampuan, tapi kemampuan yang dalam keterbatasan. Di Babel timbul dari keterbatasannya, tapi dari dasar Allah yang tidak terbatas. Ada kesempurnaan dan itu yang akan kita aminkan dari Allah. Sebentar lagi kita Bapak akan bersama-sama Tuhan Kudus itu sebagai lambang atau simbol kasih setia Tuhan akan tetap dalam kehidupan kita. Tetap sampai selama-lamanya. Selama masih ada gereja, katakanlah gereja. Ketika masih ada perjamuan kudus, masih ada baptisan kudus, itu menimbulkan bahwa kasih setia Tuhan masih tetap ada untuk gereja. Diberkatilah kita dan amin. Terima
berikan kesadaran ini Tuhan, mampukan kami, agar kami bisa berdoa sendiri, agar kami bisa merendahkan hati, agar kami hanya mengandalkan Engkau, kasih setia Tuhan, yang setia, yang tetap itulah kiranya menjadi pegangan hidup. Terima kasih terpuji dan nama Tuhan, Tuhan yang berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita memberikan persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima pertolongan Kudus. Kiranya Tuhan mengasihani kami,
Kiranya Roh membuka hati serta menunjukkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Semangat persilakan dulu. Mari kita bernyanyi. Ya perjamuan kudus, maka untuk iman dengan hati yang tulus, bersyukur menyembah tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesak dan malu, berpaling padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini menerima perjamuan kudus, sebelum kita menerima, selayaknya kita harus lebih dahulu mengetahui dengan jelas apa arti dan makna perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan dan keampunan dosa kita atas segala pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat serta bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, dia akan memperoleh keampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari kita. Oleh sebab itu, kita sungguh merindukan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Mari kita dapat berhadapannya dalam ketuduhan dan kerendahan hati memohon ampun. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Marilah kita bangkit berdiri. Apakah saudara mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, sehingga kamu menerima hukuman? Apakah saudara sungguh-sungguh mengakui?
Apakah saudara sungguh-sungguh merasa sedih serta menyesali dosa-dosa? Dan apakah saudara sungguh-sungguh memohon supaya bebas dari kuasa dosa? Apakah saudara sungguh-sungguh? Ya, saya sungguh-sungguh. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosa saudara. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh dan ampun dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang selalu mengganggu ketenangan hati dan orang yang berbuat jahat kepada? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada? Jika demikian, mari kita sama-sama memohon yang Tuhan dosa kita, dosa kepada Tuhan Allah. Dosa terhadap keluarga dan sesama. Dosa terhadap kesalahan, lingkungan dan seluruhnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami di dalam Yesus Kristus diselamatkan. Kami bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak dilahirkan, dan juga berdosa karena melanggar terhadap Taurat dan firman. Kami pasti menerima hukuman pada saat ini dan pada hari zaman sebagai Tuhan untuk sesuai dengan dosa. Tetapi oleh karena anugerah dan belas kasih yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, maka kami datang ke hadirat-Mu memohon Tuhan. Ya Tuhan, kasihani kami, ampunilah dosa kami. Amin. Saudara, yang datang memohon pengampunan dosa dan yang harus akan anugerah Allah, tema pengampunan dosa menurut berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus. Saya selalu hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percaya dosamu sudah diampuni. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali di hadapan.
Pada dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat dan berkembang berkata Tuhan Yesus pada waktu membesarkan kerajaan Allah Kudus. Pada malam, ketika Tuhan Yesus sangat berserah, setelah mengambil roti dan mengucapkan atas, dia mengucapkan dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang disediakan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan Tuhan. Setelah mereka selesai makan, dia mengambil sama dan mengucap syukur, kemudian dia memberikannya kepada mereka dan berkata, terimalah dan minumlah dari sama inilah perjanjian baru yang dikatakan oleh Allah yang dipakai bagimu untuk pengampunan dosa. Perbuatan ini menjadi peringatan makan. Dalam hidupnya dan kecantikan berliana, betapa baiknya Tuhan. Berbahagia orang yang beriman dan yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan.
Tuhan Yesus berkata,
Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Esa, syukur segala berkat. Kami bersyukur kepada-Mu karena dalam saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan diri dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Berkati dan teruskan persembahan ini untuk kemuliaan Allah. Biar Kau terus memberkati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri kemuliaan yang berlimpah baik Kau berikan kepada kami. Adalah
kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak Bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kamulah saksi. Inilah kami ya Tuhan, kami mau jadi saksi bagi-Mu sekarang hingga akhir hidup kami. Lindungi dan kuatkanlah kami melakukan tugas dan panggilan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.